Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian, yang tidak pernah sanggup kita tebus dengan ibadah kita yang sedikit, dengan ibadah kita yang kadang-kadang banyak malasnya, yang kadang-kadang ibadah kita bercampur dengan ria dan sebagainya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, marilah kita berkomitmen agar tetap salat secara berjamaah 5 waktu sehari semalam, apalagi kita adalah laki-laki. Walaupun kadang-kadang semangat itu surut sekali-kali, itu kadang-kadang sifat asli kita nyoba ciptakan laginya. Tapi caranya adalah benar orang petun, bamaji bak melasahnya benar orang petun. Orang dang beb, bahasa Aceh je orang dang beb. Padahal bahasa Inggeris bukan beb, Pak Jul beb. Majik bahasa Aceh orang dang beb, majik ke beb. Jadi benar orang petun, walaupun orang-orang sat. Jadi hana orang petun nanti kadang-kadang bisa loss. Untuk subuh kan subuh walaupun orang sat-sat kata. Orang sat-satnya baik ada hali yang tinggal tambah orang baru. Atau orang-orang yang hana istiqamah, nah ketika tapi orang istiqamahnya baik gadah-gadah. Pajan jika ada hati habis umum, dro gadah habis umum dro gadah. Hana orang petun payah idang sembahyang jamaah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, babungnya tanya lanjutkan kajian, mohon maaf sempat tertunda bulan lalu. Jadinya kalinya baik tak pegah bahasa takut lah. Jadi nak momen lain, special edition, momen kurban. Tak pegah masalah kurban saja. Menyana disinggung oleh ustaz sebelumnya, berarti tak anggap sebagai tambahan kajian lah. Ya. Nah ustaz tadi, tak mawardi nak pegah kurban dah. Cuba-cuba, harap aku cuba-cuba karena korban pi luah bacur kan. Tak kira juga tambah-tambah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pegah secara acak, kemudian secara random bahwa ibadah kurbannya bukan ibadah sekali seumur hidup, bukan. Tapi ibadah kurbannya ibadah yang dilakukan berulang-ulang. Setiap tahun siapa yang ada kemampuan di begitu truk Idul Adha na ibadah kurban dalamnya. Bagi siapa? Bagi yang mangkana lahu sa'atun, yang nak kemampuan kurban. Artinya orang-orang yang mampu berkurban, dia harus berkurban pada setiap tahun. Hadisnya sebagai hadis yang terkenal tentang ibadah kurban diartikan oleh Imam Abu Hanifah, hukum kurbannya wajib. Ya, man kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yaqrabanna musallana. Sosok yang nak beri kemampuan untuk kurban tapi si urangnya haitem kurban, si mannya haitem kurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami hang bijak semayang sajan Nabi. Artinya menurut Imam Abu Hanifah, hukum kurbannya wajib hukum kurbannya. Tetapi ulama yang lain, misalnya Imam Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan hukum kurbannya kan wajib lah, tetapi sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Sehingga dalam perspektif ulama Syafi'iyah,
nayakeun sunat ainiyah dan sunat kifayah. Jadi sunat yang sangat dianjurkan. Arti sunat atas setiap diri muslim itu harus kurban dia. Dan juga apabila dalam satu keluarga yang kakurban, maka kamu madai keluarganya hanapayah kurban li sampai umpamaji lagi lawit nio nak getio pahami cara kurban ji umpamaji thonya kurban kelinto thono ke kurban kedera baru hari untuk ayah kemudian untuk mak thon kelhe kurban ke anak tuha thon ke kurban ke anak lemoy dua thon kelimang kurban ke anak lemoy lhe thon keenam kurban ke anak lemoy put kan kalian jadi kan lagi nya kurban ji untuk satu keluarga. Artinya kalau satu kambing sebagai ukuran minimalis, satu kambing cukup untuk satu keluarga. Menyolumo sepertujuh untuk satu keluarga. Yang ukuran paling minimal. Artinya sejamaah yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, sidra urang jid gunit kurban tabuh kambing untuk satu keluarga, walaupun keluarganya ramai. Sepertujuh lemo jid genit satu keluarga walaupun keluarga gonya rame nyen ukuran minimalis. Tetapi tidra urang pun jid kurban tabuh lemo untuk sabuh keluarga. Tidra urang jid kurban padung boh lemo untuk satu keluarga karena gonya na kemampuan. Bukan ukuran paling minimalis. Tetapi tidak perlu diniatkan dan jangan diniatkan satu ekor kambing untuk satu orang. Jangan. Satu kambing, satu keluarga. Jadi keluarga di cover dalam niat untuk seekor kambing. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kele ulama Syafi'iyah dengan sunnah kifayah. Artinya kami kurban le ayah yang Orinang lamunohnya anak pun kurban boleh kan memadai dengan kurban ayah bak sabah mono meo kemampuan kita sabah kita ni meo kemampuan je lebih dari sabah ya silahkanlah masa orang kaya bagi toki raya lang kampung tengok umpamanya ke kurban sabah kameng cit padahal kemampuannya adalah lebih dari itu jadi disesuaikan dengan kemampuan. Tetapi bahwa satu ekor kambing cukup memadai untuk satu keluarga. Selanjutnya bahagia, lalu apa makna sa'atun? Bagaimana ukuran sa'atun? Ukuran mampu berkurban. Toto yang kun orang yang mampu berkurban. Dan orang yang hanya mampu berkurban. Dalam perspektif ulama Syafi'iyah, orang yang mampu berkorban adalah orang yang nak lebih belanja tabuh kambing dan sep kebutuhan kedra dan keluarga dra selama pun uro nahar yang uro sembelih lah tanggal 10 uro tasyrik tanggal 13 tanggal 12 tanggal 11 pun uro monyo tak ilustrasi agaknya monyo urang napeng ge sekitar penakeun 5 juta napeng ge 5 juta agaknya dalam masa Idul Adha misuji kebutuhan agaknya sidro urinang sidro anak gelhe na 5 larmo untuk kebutuhan uro raya uro tasyrik he uro kan tanggal 10, 13, 12, 11 padung kira-kira peng perle padung kira-kira belanja lah masa put uronya abeh belanja mau 2 juta je setengah atau 2 juta abeh save 2 juta save 2 juta mau bayi atau hana tro 2 juta put uro hana tro 2 juta tak kenyu 2 juta 500 zero mau bayi atau hana tro 500 zero untuk 5 tro mau bayi put zero pokoknya hitungan 2 juta. Punya 2 juta peng untuk put uronya. Nah lebih peng 2 juta. Kena 2 juta lebih. Guna peng 5 juta. Maka 2 juta merompak kami yang apa? Belum kan
Jino padu yung kami wa yuta laparto kan, atau sepertujuh limo yuta laparto. Dalam perspektif Imam Syafi'i, nya orang dianggap mampu berkorban. Jadi menyana peng leh juta, artinya kebutuhan tanyo selama pun urohnya 2 juta, nah lebih peng leh juta, merumpu atau kami. Ini orang mampu berkorban. Mempunyai ukuran kemampuan dalam latahnya bantu mampu kan dalam latahnya bukan latah aja bagaimana saja. Jadi artinya apa, ukuran kemampuan itu kita punya kemampuan rata-rata sebab hanya yang dilihat untuk kebutuhan selama orang tasyriqnya minta penglah kan dalam bahasa-bahasanya kita minta penglah itu paling apa namanya itu paling standar lah. Jadi ketika kita mengaku kita bermazhab Syafi'i, maka kita pakailah parameter daripada ulama Syafi'iyah seperti itu. Dan kita rata-rata memiliki kemampuan untuk itu. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita yang perhatikan, mahan tanya kadang-kadang merasa lagi dalam kisah-kisah inspiratif kenan kalau bawa HP ni tamal HP kisah inspiratif tentang korban untuk mak. Karena korban untuk mak yang kayak buka ke filem, belum kalah di Malaysia katri kayak buka ke filem. Karena mau 20 tahun yang kau kayak buka ke filem korban untuk mak. Jadi nanti orang hidang Tuhan, tiro nenek keputar peng belasan tahun ditabung berarti fakir thai kita berat fakir punya ukuran tabung kameng tidak thai kita tabung hana tro tinggai bak gubu ali tanah bobong on meria punya istilah haji kan punya orang gati di Aceh kan bobong on meria ada di Melayu Malaysia Malaysia lah. Bintih triang atau bintih belepuk meria ali tanah cik urang gasin takit-takitan tapi ingin berkurban ya neknya ingin sekali berkurban sehingga gepetah hopeng napeng tak kejo ukuran oronyo yo tak pegak cerita tak ilustrasi cerita napeng 2 juta tengah 2 juta tengah ke hana merompak kameng lam hai kameng meragukan 2 juta tengah kameng pijur ija anak koknya dia belum kami ngupekan ada istilah haji biarnya hino jak kena oleh karing bapeng waitai tinggal tro oleh karing ipegah lepo le orang kat kami padu miu kami waita lepak nah lagi tengok dulu kau waita lepak umalunnya hantep peng kebik hantep peng yang napeng ci 2 juta 500. Pokoknya terjadilah negosiasi kan, tawar menawar akhirnya penjual kambing tadi menyetujui harga 2 juta 500 nya kenya yang napeng menyawanan ni inta ti rumah ketika ga inta rumah truk kena ulam dorong umpamaji kan urang yang inta kamenya gekalan suasana igampong lam doro ba rumahnya nyo pura-pura lam doro kan gekalan rumah rupaji rumah urang cukup fakir lagu yang bagonya merasa sedih dah wajarlah gunung gelek urang 2 juta tinggal bangkan bantu ga inta kameng kena rumah ikul liane goknya piani inang kebetulan ihoi mai sambil berteriak mak ada kalam ku lempuo ihoi mak je tengah de kamu nahun lantika yang ingin berkurban tadi ya mak ada kalam ku kamu puo jadi kita le mak punah ne kalam ku kamu puo jadi rupaji yang dipuo adalah seekor kambing akhirnya mak mengatakan ya Allah ya Tuhanku akhirnya tahun ini aku bisa berkurban kan akhirnya tahun ini aku bisa berkurban kisahnya kisah sangat inspiratif artinya dia menabung bertahun-tahun hanya untuk berkurban seekor kambing
Karenanya merasa malulah orang-orang yang punya kemampuan setiap tahun tapi tidak berkurban. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dia maksud tadi bahwa semangat untuk berkorban itu perlu, ya, untuk itu ditingkatkan setiap tahun, terutama bagi kita yang memiliki kemampuan untuk itu. Lalu siapa yang harus kenapa kita harus berkorban? Berkorban itu karena telah menjadi syariat kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kaji ke sebuah syariat, dan syariatnya merupakan syiar dari kurban, sehingga menjadi sebuah hari raya. Idul Adha, hari kurban, hari raya kurban. Untuk kalian baknan di kok ururaya, kok hari pengorbanan ururaya, itulah syariat. Jika bukan syariat hanya dukai. Walaupun makanya ururaya, tapi urur penyembelihan. Artinya Muslim itu berhari raya dengan hari penyembelihan itu. Dan umat Islam tidak menganggapnya sebagai sebuah kekejaman, walaupun itu hari penyembelihan. Karena agak anggap bahwa Allah menciptakan binatang ternak, ya kan? Allah menciptakan bahimatul an'am untuk dipersembahkan kepada Allah, yaitu untuk dikurbankan. Biar ada darah yang tertumpah untuk menguji keimanan daripada seorang muslim, kan? Sehingga itu menjadi hari raya. Sedangkan rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang kaji ke syariat, maka ibadah kurbannya hanya tertukar. Kita maksud hanya tertukar. Orang berpikir lagi yang menan kurban dah tukar mantang lain, ku tak ajuk kurban dah tahu orang kurban kan. Karena logika yang pernah dibangun dulu, putar kurban, menyolam Aceh. Kita bercontoh di Aceh penuh juta orang, 5 juta orang. Mina orang kurban di 2.500.000, setengah dari 5 juta. Kita bercontoh kami 2.500.000 boh kami. Lam siuro, menyogesi lam siuro kan? Menyogesi lam siuro 2.500.000 boh kami. Oh, pada natrok setengah man. Baik dah boh setengah 2 juta aja. 2 juta boh kami. Siuro. Bang siuro ke siuro ke bagi. Siuro ke tagul. Siuro itu menglawisi bandung. Ban 2 juta boh kami. Jadi orang berpikir yang mana keputih aksi kami, keputih aksi lemah. Tarobah mana? Tarobah ke bantuan beasiswa. Ilong hana kurban tu aja. Ucok peng seekor kambing, mujuk ke beasiswa anak yatim, kan? Atau orang lain berpikir, saya tidak berkurban hari ini, tahun ini, karena setiap tahun saya berkurban. Long akan luncok harga tambah lemah 20 juta, long sumbang 20 juta bak urur raya. Jadi sumbangan tadi tidak bisa menyamai pahala ibadah kurban, walaupun harga sama dengan harga seekor binatang kurban, atau melebihi dari seekor binatang kurban. Jadi sedekahnya ditamang dalam sedekah biasa, pahala ji'um tak beda dengan pahala ibadah kurban. Nyawkin syariat yang tidak bisa ditukar, syariat yang tidak bisa diganti. Selanjutnya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya ini adalah menyembelih kurban. Jadi karenanya menjadi sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Kemudian berikutnya sebagai bentuk at-takaful al-insaniyah, ya, sebagai bentuk solidaritas sosial kita kepada sesama, sehingga kita bak urur rayanya tapajuh di kurban yujuk tu urang mandung. Jadi jit tajuk tetangga katanya, walaupun tetangga katanya orang kaya jit pajuh kurban, orang gasin apalagi, orang fakir apalagi, ya kan? Jadi dengan demikian diujuk ke handai tolan supaya dapat menikmati daging kurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada beberapa ketentuan yang katanya perlu perhatikan di dalam melaksanakan ibadah kurban yang kadang-kadang merupakan hal yang spesifik tak perlu kita bahas, tetapi sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Umpamaji urang ti kurbannya hanjit publo kulit kurban. Kulit dari binatang kurban itu tidak boleh dijual. Hadisnya sangat spesifik. Mamba'a jalda udhiyatih la udhiyatalah. Toto yang publo kulit binatang kurban, maka tidak ada kurban baginya, kan? Yang khusus kulit. Dan ada hadis lain yang Ali radhiyallahu anhu ketika menyembelih kurban Rasulullah SAW, Nabi pernah berkurban 100 ekor unta, 50 disembelih sendiri, 50 disuruh sembelih sama Ali, kan? Ketika disuruh sembelih sama beliau, sama Ali, kemudian Ali sembelih, kemudian Ali mengatakan untuk upah-upah operasional dalam penyembelihan itu nahnu nu'tihi min indina, kami membayar upah kepada tukang-tukang jagal, kepada tukang-tukang bersihkan binatang ternak itu, tukang-tukang cang daging, tukang tumpuk daging, min indina, dari kantong kami. Artinya bahwa yang perlu diperhatikan, untuk biaya operasional tidak diambil dari bahagian binatang ternak, dari bahagian daging kurban. Artinya keurang si kurban hanjit tajuk upah dengan ulai lemong. Artinya urung si kurban, urung kerja bak kurbannya hanjit tajuk upah dengan daging kurban, hanjit tajuk upah dengan kulit kurban, hanjit tajuk upah dengan aksesoris dari binatang ternak. Apa aksesoris binatang ternak? Banyak aksesoris dalam hadis Nabi, pukul yang ibali unta. Umpamanya untanya tempat kain yang diikat di belakangnya, tempat lagi pelana kuda, umpamanya, kemudian yang menyobak lemur, katanya ya ceh bak hidung pernah ni. Geling bak jarang bak hidung pernah. Geling hidung, geling lemur bak kaki. Geling hidung je cik. Geling hidung, pakan menarik geling hidung karena geling itu agak khusus, warna kuning, dari kuningan, ada nilai dia. Jadi maksud aksesorisnya, apa saja bawaan dari binatang ternak itu tidak boleh dijual. Kulitnya apalagi, kan? Bahagian dari daging apalagi, kulit mah anjir, bulai anjir. Kita kembulai ni tak fikir lemur pandai boleh, tak fikir kameng ni mana boleh. Pandai je tak fikir kameng nak kebiri yang nak boleh. Kan? Umpamanya tempat orang lain yang biri-biri diandalkan sebagai binatang ternak, maka ada bulunya yang banyak. Jadi apapun dari binatang ternak tidak boleh dijual oleh sahibul kurban, oleh mudahi. Jadi tanya apa kurban hanya tak publo katanya. Yang kedua, panitia hanjit ge publo cit atanya gecok ke upah. Dalam perspektif ulama Syafi'iyah sangat ketat. Tetapi Imam Abu Hanifah membolehkan apabila dijual dan harganya tidak boleh kembali kepada sahibul kurban. Harga penjualan tidak boleh kembali kepada panitia kurban. Tetapi harga penjualan dibagi lagi kepada fakir miskin, kepada masyarakat. Yang je pula, umpamanya kasus je, ke tajai kulit. Hai umpamanya kampung tayangnya na urun kurban boleh peluh boh lemah. Umpama. Hai bunuh kan batas yang mengucapai ibgah kan yang nak lebih peng kan? Rata-rata lebih peng. Berarti nak kurban lebih boh mendandit namanya. Mendandit lebih boh. Man lebih boh lemah. Nyo lebih boh lemah kena kamai ngam belum. Kan? Lebih boh lemah, lebih boh kulit. 50 buah kulit bak kambing. Hot lemah bak kulit ke tajai. Tajai kulit. Lebih-lebih orang tanya hingga di Darussalamnya hana tat terampil bak mengolah kulit. Kan?
bau olah kulit. Tapi nah sebahagian Aceh besar yang cara bau olah kulit, kan? Kulit lemau yang ada ala olah menjadi apa? Ibu-ibu menjadi apa? Kulit, apa kulit? Kerupuk kulit kan? Buatlah je kerupuk kulit. Kerupuk kulitnya malah lebih mahal daripada kerupuk mulia. Punya kita olah, bahan kita olah kan je kerupuk. Kan? Je ketemu kan, je kerapai dan sebagainya. Jadi je pula kulitnya, tapi tidak boleh kembali harga kulit kepada sahibul kurban. Tidak boleh menjadi biaya operasional. Jadi so tanggung biaya operasional. Biaya operasional ditanggung oleh sahibul kurban. Orang kurban sebenarnya hakikat kurbannya gesi kera. Teman padun roh yang je gesi kera. Ramai orang yang je si, hanjit si pupah si. Maka waktu ditulis oleh panitia, kurban kalinya 2.800.000 nyan karuh ke kengkoh biat haji pak panitia. Gumpaka orang kampung nya 2.800.000 sia sabah kameng yang kangen ngengkoh. 2.800.000 sepertujuh sepi yang kangen ngengkoh. Jadi tanya sahibul kurbannya hanali tanggung jawab tentang engkoh operasional. Karuh dalam peng mono. Nyanjut ana masalah. Tapi tidak boleh, itu sudah menjadi tanggung jawab dari sahibul kurban. Monyo panitia guna mantang membutuhkan kepada engkau, dia harus melaporkan kepada sahibul kurban. Nyo hampir engkau mempunyai salah kira, maka sahibul kurban harus menanggung kekurangan. Ya, karena menjadi tanggung jawab. Apa yang perlu diperhatikan? Sedang jemaah berbahagia, umpamaji kita yo panitianya menanggung kurban dulu. Panitianya kan po kurban panitia, wakil daripada mudahi sahibul kurban. Wakil kan harus melaksanakan memandung perintah dari orang yang mewakilkan, orang yang biamanah. Iblo lemo, isi lemo. Tumpuk, cang, bagi. Yang mentang tugas kaya, upah. Ya, ujrah bil amal kan, upah karena kerja betul. Jadi dengan demikian, panitia tidak boleh melakukan lebih daripada itu. Gimana lebih daripada itu? Lu bertahu peng untuk belah lemo. Yang pegah contoh yang terjadi di masyarakat tanya. Kelompok ta, kelompok 2, kelompok oleh, kelompok 6, kelompok 10. 10 buah kelompok, 10 buah lemo. 10 buah. Tapi contoh bak lemo kan. Sabah kelompok tiap-tiap kelompok kena peng 2.800.000 hidro. 7 kali 2.800.000 betul? Betul? Sekurumlah merdu. Nyo, sekurumlah merdu. Sekurumlah juta, sekurumlah belum. Sekurumlah juta ada apa beda matematika ya. Nyo matematik hanya beda ini mesti rumus. Sekurumlah juta 6 betul. Ya, haji teka je. Ente tahu yang matematik ini tahu kan? Sekurung kali 7 2.800.000 kali 7. Sekurung 2 juta 600 umpama haji kan? Kelompok sa sekurung 2 juta 600 sampai kelompok 10. Rupa ji hotel tay ablo lemo, panena lemo 3.600 kan mandu, mantiplo bo lemo. Na lemo merompak 3.500. Na lemo kedua merompak 3.700. Na lemo kelih merompak 3.700. Na lemo kepe merompak 20 juta. So kamu ya ato yang peternak yang kamu pegang yum kan apa lemo? Kan? Pu yang kemungkinan terjadi hino. Yang cukup bahaya. Apa bahaya ji? Bahaya menyo panitia hana mupo. Orang kelompok pun keaman kaya. Yum lemo bamaji sekurang belah juta 600. Aman. Lemo truk tempat
kena orang pung A si kurung belah juta 600 umpamanya karuh orang koh umpamanya kan karuh orang koh kerja umpama atau orang koh kerja je cip si kurung belah juta umpamanya pah 600 umpamanya ke koh kerja pokoknya si kurung belah juta 600 nya kasep all out menduk. Tapi bagi lemo yang hansip umpamanya na yu 20 juta nyen kiban cara panitia bono na lemo yang 30 juta na pada lemo kelompok 30 juta tertuh ke lebih peng kelompok sana lebih peng kelompok 2 na lebih peng kelompok pun lebih peng kelompok 20 hansip peng kelompok dikurung belah kelompok 30 hansip peng kelompok dikurung hansip peng maka peng yang hansip dari kelompok 10 peng yang hansip dari kelompok dikurung hanajit ditutupi oleh peng lebih dari kelompok lain. Karena apa? Karena bukan milik sahibul kurban kelompok 10. Karena kan peng sahibul kurban kelompok dikurung. Jadi panitia tinggal melapor, hai tengku, drone yang kelompok 37 drone hansip karena lemo drone 20 juta. Apakah kalau 20? Apakah kelompok kamu 20? Kamu pikir mayat tengah jarum drone kelompok lemo yang 20 juta. Kebetulan kenang mbak kelompok 10 lemo 20 juta. Kena mbak kelompok sa lemo 30 juta maka hana kamu yang undi ya tanya hana kamu yang sengaja tanya. Jadi apa yang harus dilakukan kekurangan dari kelompok 10 muno harus ditutupi oleh orang kelompok 10. Tidak boleh diambil dari kelebihan kelompok lain. Yang kenapa? Karena ibadahnya ibadah orang kelompok 10. Malah menyona orang yang jauh gukun ya ibadah long yang lakai maaf dia jauh dia yang hansip kan umpamanya hansip pada tepo hansip 100 ribu tepo atau hansip 100 ribu tepo yang tanggung jawab kamu 7 dro ben dia sedekah le dro nya kurban kamu kelompok 10 hanjit kamu cok pengurus lain dia tu kekurangan dari kurban kamu dari ibadah kamu. Apalagi tanpa sepengetahuan kai pegak juli panitia. Cukup bahaya panitia. Panitianya but tanggung jawab amanah orang tu kan. Panena terus buat tingkat mengambil sebuah keputusan menutupi kekurangan kurban orang lain. Jadi ada diskusi banyak talum begah ya. Kita masuk dalam sesi diskusi. Dipersilakan. Ya. Lebih peng dari peng kurban benar kan lebih peng dari peng kurban benar tinggal terlaporkan mbak kelompok yang lebih peng atau mengikutnya kata pegah gampung kata pegah saboh ketentuan lang gampung mbak masyarakatnya menyona peng lebih kitanya akan tak pakai pengnya kelebihan dari bermandung kelompok yang lebih dapat tahu tabak kena untuk kepentingan kemaslahatan belasah tak pegat pengumuman kan tak pegat kesepakatan kiban sepakat mendung sahibul kurban umpamanya sepakat ambil sepakat berarti yang sedekah agaknya dari kelebihan tetap iwai pahala ke urungnya kenapa enggaknya menurut dari awal tapi menyona salah siro dalam ni umpamanya na urung 20 dan siro iloh nak setuju yang lebih pen pulang peng lo nah lebih peng yang 50 ribu apa pulang gue ya kenapa pengoknya ya yang hanji panitia tanpa idanya makanya harus jelas dari awal nyo 2 juta lapar tu katenten tu na lebih bacut nyo yang na lebih kita akan tak pakai kepada kepentingan umum umpamanya kan dan disepakati ada masalah jadi leganya sebabnya sebenarnya merupakan tanggung jawab dro gurung mono. Tanggung jawabnya yang gesi gero, geblo kameng gero, gesi gero. Geblo lemo gero, gesi gero. Bila lebih ada dro kan? Jadi ketika lebih pada orang lain,
yang sudah diamanahkan supaya berbelit-belit ujung pergi lagi bunuh. Nah lebih 20 ribu, lebih 50 ribu, masaknya harus tak pulang mbak urungnya. Ya berarti disepakati dari awal. Apabila terjadi kelebihan di dalam penggunaan dananya karena lemo yang tablonyo adalah harga haji bervariasi, maka kelebihan itu akan kita manfaatkan untuk kepentingan umum umpamanya. Bukan diambil sebagai bahagian daripada ongkos. Ongkos sudah kelar. Ini yang penting. Ongkos haji kelar. Umpamanya ongkos sabah lemo. Padum umpamanya 1 juta. Kelar tambah lemo 1 juta. Berhitamang dalam yum lemo. 1 juta engkau pegelih berhitamang lang yum lemo. Yang kelar anak masalah sepulih. Orang gujuk sesuai dengan harga itu. 2 juta lah partu kasiap ngan engkau tumpuk sampai selesai. Ya, baik. Yang kedua lah kampung biasanya benar lah kampung. Yang nak bayar ke engkau si ya. Kemudian engkau pegelih pun. Kenapa biasa engkau pegelih pun? Engkau lah pun engkau yang raya-raya umpamanya pegelah apa bumper pegelah ule. Yang lain dilakukan secara gotong royong. Yang jecit karena kalah menjadi kebudayaan adat istiadat lah kampung bergotong royong. Tetapi sahibul kurban dia sudah bayar itu semua. Kebijakan di kampung yang nanti bayu cik ke engkoh sagai dan engkoh menguliti untuk koh yang raya-raya yang dianggap selesai. Yang lain dilakukan secara gotong royong. Itu sudah dianggap selesai pada sahibul kurban. Bahan masalah dengan sahibul kurban. Jadi legayan yang perlu kita yang perhatikan. Baik, nah yang lain. Ya memanglah waktu penyembelihan ibadah kurban setelah kita salat Id itu waktu yang paling utama lah. Lu tak temayang raya, uropun raya kan, yang paling utama. Moyo hana dasi uropun, hana masalah dasi uro kedua, dasi uro kelih, dasi uro kepul, yaitu hari-hari tasyrik. Ya, yang utama uropun. Jadi makaji kan. Kita kan sunat dari baru sunat tidak melakukan urung-urung sahibul kurban sunat tidak menggunting kuku, tidak mencukur semua bulu di badannya dari baru tanggal terus Sabtu kan sampai urang kurban menyodra nak kurban urang dua baru je cukup urang dua baru je kau menyodra ke kaku 12 huruf apa ya monya huruf pun mesti cukup ni ka gatai majikan nyo ka panjang ka 10 huruf kena mulai dari baru tanggal Zulhijjah tanggal 10 ni huruf dari belakang dari masjid langsung kurban baru je gunting ada sunnahnya di situ mau yang pertama halau urang kedua nasi urang kedua urang je pegelih urang kelih baru je pegelih yang akibat hukum dari bunuh. Tetapi waktu penyembelihan adalah seperti tadi, hari-hari tasyrik dan hari nahar itu sendiri. Memang menyotasi kedua juga mudah. Nah orang kampung jamun yahne, nah setelah yahne ide kampung kamu ide, dia kita mayang raya bam masjid. Kameng jika gubah dengan titip ton irmoh kameng gua dari masjid gubah kena oleh rumah getia juga rong le kita bayang raya gua getia juga rong setiap tahun getia gerong karena punya kemampuan menyembelih dan beliau memilih waktu afdal yaitu setelah salat Id. Nah dalam dampak hukum urung yang salah Yohana pun roh dikirim kurban online pada dasar jujur kurban online dikirim-kirim tapi harus dipastikan bahwa isi kurban dia tu bayar mami kita kirim unanggro lain yang lebih awal lebih awal nanggro gop itu mata urung nanggro katanya urungnya harus dipastikan umpamanya sebuah nanggro di Afrika atau nanggro Pak Jul yang lebih awal daripada katanya Bapak Haji
Itanya jino kepoh kan. Poh nam kan. Na nanggro umpama ka poh tiploh ini kan. Ka poh tiploh kan kali tengah orang raya ini. Poh tiploh. Papua kan nengrogok, nengodro, kan. Telitih 2 jam, kan. Mesti hidih kapoh tiploh, itanya mendam poh 8 mendam Allahu Akbar kalau itu sembahyang. Mendam terkebi kan. Hidih kapoh tiploh. Hidih kurban yang kayo kirim hanya isi dari Papua ile. Karena sahibul kurban di Banda Aceh. Goh dia gitu sembahyang. Pajan isi Papua, terus sembahyang dah. Terus sembahyang dah membeli poh guru, hidih kapoh tiploh. Telepon ke Papua, WA oleh di Papua, kamu kali sembahyang, kan sih, baru aja sih ini. Ya, yang dampak hukum dari kurban online. Mam nyuruhnya ke hana masalah haji, gunakan mudah. Jamun mentang apabila kurban kita wakilkan kepada orang lain untuk disembelih di tempat lain, itu harus dipastikan di tempat kita sudah selesai salat Aid para mudahi. Yang paling aman sih orang kedua. Mbak maunya kirim-kirim kurban dari orang lain. Orang kedua sih itu pastikan orang pun dah selesai orang sembahyang Idul Adha, yaitu sahibul kurban ya. Jadi seperti itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Baik, dalam yang lain. Mampakan tidak terkait urut bayang anak ulai. Gitu semua. Tanya jid tacok apa jo si kurban ro tu apabila kurbannya kurban sunat. Kurban biasa kurban sunat kan. Dan dibenarkan tanya tacok seperleh. Ya, ban. Si saya tak bagi pada tetangga, kepada handai tolan, kepada fakir miskin dan sebagainya. Orang-orang kaya aja cheat kan. Apabila kurbannya kurban nazar, tanya haji tecok macuk ni haram baju haswa kurban nazar kan. Apabila kita ada berkurban untuk nazar atau orang berwasiat berkurban, ini wasiat berkurban berarti pasti kurban nazar kan. Itu tidak boleh. Kalau kurban biasa itu boleh. Sepertiga kita sembelih sendiri, kita makan sendiri dan kita bagi juga sendiri. Dan afdalnya seperti itu. Afdalnya laginya. Baik, ada lain? Ya, silakan. Mengenai nazar kurban kurban nazar berzat. Kurban nazar kalau seandainya seseorang memang sudah berazam di dalam hatinya kalau dia akan berkorban setiap tahun, maka itu jatuh dalam ya. Apa yang menyebabkan kenapa nazar ini nggak boleh dimakan sedangkan sunat boleh dimakan itu kenapa? Ya, yang pertama tentang orang sudah bercita-cita, berazam kan, berazam berkorban. Apakah dia telah mengikrarkan dia bernazar bahwa kan dalam Al-Quran kena ayat tentang masalah sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Benar cerita Nabi Zakaria dalam Al-Quran kan, dengan puasa. Jadi kita mengikrarkan nazar kita niatkan, kita ta'yin dalam hati, kemudian kita ucapkan nazar itu untuk kita berkurban. Itu ketika kita punya kemampuan, kita harus membayar nazar itu. Tapi kalau kita umpamanya baru punya cita-cita, umpamaji pajang-pajang rezeki, untuk tak kurban tabuhnya nah gitu kalau kita menta'yinkan kita memasang niat kita untuk bernazar berkurban. Apabila kita sudah niatkan nazar, maka kita harus membayar nazar itu. Wa ma anfaqtum min nazrin nafaqatin au nazrin fa innallaha ya'lamu. Baik. Jadi itu apa yang diniatkan untuk nazar atau apa yang diniatkan untuk infak, Allah lebih tahu kan. Itu ayatnya kan. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh makan yang kita nazarkan? Karena yang dinazarkan itu sesuatu yang sudah diniatkan untuk diserahkan,
untuk dikurbankan. Apabila dia sudah diniatkan untuk dikurbankan seluruhnya secara totalitas, umpamanya diniatkan seekor kambing, diniatkan sebagai nazar, maka itu seluruh dari apa yang diniatkan sebagai nazar itu sudah diserahkan. Lain umpamanya bunyo adalah dalam bentuk sunnah. Bunyo sunnah kita dibolehkan untuk mengambil bahagian darinya, tapi nazar kita tidak dibolehkan. Kalau dilihat kenapa secara secara hakikat apa alasan tidak boleh, saya juga tidak tahu. Pakon yang nazar hanya dapat jauh. Lagi pertanyaan yang uronyo belum terjawab cibalun. Umpamanya kan dipegah oleh Nabi urunan seekor sapi 7 ro. Urunan seekor unta 7 ro sih. Tapi nisab kewajiban zakat unta 5 buah unta. Nisabnya wajib zakat. Nisab 50 buah lemah. Kerja unta kan? 50 buah lemah baru kena zakat. 5 buah unta baru kena zakat. Itu kita buka main. Pakan bak zakat nisab unta ji 5 ekor, nisab sapi 30 ekor. Pakan bak kurban 1 ekor unta bisa dikongsi 7, 1 ekor sapi juga 7. Yang hanya terjawab. Dan syariat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW, ya kan? payah jawabannya punya hendak dijelaskan dalam syariat, dalam dalil kita tidak bisa kita meraba-raba. Sama dengan nyoji, sama dengan pakan zakat ji 2,5% baru mekat. Pakan 30% baru jauh belang. Nyampi hendak dijelaskan pakan. Tapi para ulama mencoba menjawab. Di antara jawabannya apa? Oh, karena sektor pertanian itu tidak sama peran alamnya dengan sektor perdagangan. Sektor perdagangan peran alamnya itu tidak begitu berat. Tapi faktor manusianya lebih berat. Menyoba sektor pertanian alamnya lebih berat. Tanya oleh datang mula. Oleh tak pula apa dia tahu. Kan? Tahu rumah tengok. Mina tajak alam, minggu ke mina tajak alam. Tak boleh pada tak semprot tak boleh. Punya iujen atau irigasi dan sebagainya. Peran alam lebih banyak, maka zakatnya 10%. Menyonya orang buka kedai dari bunga sampai tepuk sampai melang jaga orang malam barang dagangannya, ya, sehingga dikenakan zakatnya 2,5%. Yang hanya alasan-alasan yang diberikan, tapi bukan berupa dalil. Sehingga minta yang pakon, yang nazar hanya dapat jauh. Kalau sudah berazam setiap tahun berkurban dan dia tidak menyebutkan itu nazar, boleh. Ya, kalau dia tidak menyebutkannya kepada Allah, karena dia bernazar kepada Allah kan. Dia bernazar kepada Allah. Walaupun hendak ucap, kenapa sih? Betul ke hendak ucap? Kepada Allah. Ya Allah, kan? Hendak ucap, itu sudah nazar lah. Ya kan? Gonya hendak berdubik kalimat, tapi langatinya lum buka haba langati. Ya Allah ya Tuhanku, lum nyoluluh baru boleh luluh apa biasa orang bernazar baru luluh lu gawe juga ya Allah Tuhan kulun menyuluh apa gawenyo ada agam namanya menyuluh ti agamnyo itamang beleti tonyo itamang beleti agam ge munazar ba Allah nyulun ti kurban dabo kurban nazar hana ucap tapi sudah bernazar kepada Allah jengka kan nazar lah walaupun tidak diucap manggo ikrar lebih yakin kan ketika diikrarkan sudah yakin kan seperti itu. Masalah pembagian yang saya tahu kan maksudnya pembagian itu dibagi 3 ya. Sepertiga untuk dia, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk yang miskin. Sedangkan yang terjadi kita ini kan memang pembagiannya itu tidak lagi memilah-milah. Kayak miskin memang semuanya sama. Ya, tidak ada lagi pemisahan sepertiga itu, kecuali memang untuk satu kurban saja yang dipisahkan. Ya. Sedangkan 2 bagian yang lain itu
tidak lagi melihat kepada apa hadiahnya ataupun hadiah untuk orang kaya ataupun sedekah kepada yang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh menyembelihnya itu di malam hari? Oh ya, baik. Jadi ada pendapat ulama yang membolehkan pembahagian seperti tadi. Artinya tidak persis. Tidak persis. Yang penting sudah dibagilah. Karena prinsipnya secara hakikat, secara substansial sudah dibagi dia. Sudah itu prinsip hakikat daripada kurban yang sedekah. Sudah disedekahkan. Bahkan ada orang yang enggak ngambil sendiri, Pak. Hai, kolesterol tinggi dah mau baji gayan, tapi urung peju daging, kan? Ana masalah kau yang daging. Ana kecok le. Padahal kai panitia kai bagi kau yang jatah ron sepur le apa? Kai jo sepur le kan? Ana kecok. Belah buah panitia untuk saya enggak usah ambil lah, dibagi lagi. Kah ada masalah? Ya kan? Jadi seperti itu. Dianggap sudah terdistribusi. Pertanyaan kedua, bolehkah menyembelih pada waktu malam hari? Pertanyaan yang bagus. Boleh. Boleh. Karena pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Ya kan? Utamanya siang. Kenapa utamanya siang? Lagi bunuh, utamanya setelah salat. Tidak, setelah salat enggak apa-apa. Disembelih waktu siang hari lebih utama. Karena kan dalam sunnah seperti itu, kita ikut sunnah. Oh, Hanam demung kamu sibuk dah malam. Pokoknya gaduh minta peng, roroya minta peng, sui malam. Aja cik. Karena sekarang kan mendukung malam. Kalau dulu kan tidak begitu mendukung malam, Pak. Dulu mana mendukung malam, listrik tidak ada. Nah, sekarang mendukung, apalagi tempat penyembelihan sudah tidak lagi tradisional. Pulang penyembelihan di Saudi. Penyembelihan di Saudi sudah disembelih dengan mesin. Di tempat jagal memang. Untai ita mong geroi la menten, lemoy paruh geroi la menten, ita mong bak pintunya lemoy la kadang udep, itu bi kaji ke kaleng ini. Daging kurban dalam kaleng. Kan? Aina yang model si manual, si manual tu kepada sahibul kurban, ihoi bagi seperle tacok gero tu tapuo kena bak kemah, bak hotel, kan? Ada yang dimasukkan dalam mesin seperti tadi. Itu bukan masalah lah, teknis sajalah. Baik. Baik. Yang pertama nyo hanalui lembu blok ke kurban lo kan. Hai berarti kagak ni lah kurban. Pulang ke kun. Yang ke pu yang geni kau yang pu yang geni. Masalah ke kun ba urang pun kan ke kun nyo hanalui lembu blok ke kurban. Yang depu kurban sunat dengan kurban nazar kan ro ke kan. Kan? Jadi yang kun kurban na dua, kurban sunat tabo, kurban nazar tabo. Pokoknya yang geni pun kurban sunat atau kurban nazar. Gepegah ba urang nyo lo halal pun boleh yo karena kalau ni ke kurban. Pokoknya ke kurban sunat dengan kurban nazar kan ro yang lebih depu dengan Tuhan. Kurban pun kan. Kan? Tapi pokoknya handak pun boleh. Kagene ke kurban, nyo handak boleh yang kameng nyo. Nyo ke draw lo kalau ni ke kurban. Masalah apa kurban dengan kurban wajib, kurban nazar. Ada kurban tu nak draw yang depu. Dan orang pulaunya anak ada yang lain kan kurban lah, kurban nazar kan. Anak ada yang lain orangnya. Kan? Yang kedua apa pun? Kameng juling. Dalam hadis kan, yang pertama gepegah cacat dalam hadis adalah kameng atau binatang kurban yang tidak buta kan, yang tidak buta. Hana bekas juling ke buta, juling ke buta. Yang kedua hana capi, tidak tidak pincang, tidak capi dan tidak kelihatan capinya, begitu hadisnya. Menjak langkawan tinggal capi. Kan waktu ijak langkawan ji capi tapi waktu ijak langkawan tiga truk langkawan tapi tidak nampak capinya berarti bacut ditoleransi. Yang kelih adalah sakit hana lemah sakit ji
sakit dan lemah sakit ji. Ni lemah sakit ji, nyan gangga cacat. Yang keput adalah kurus, dalam bahasa Indonesia kurus yang nampak, yang tidak ada sumsumnya. Ya. Cit mak ipok langan ji bawa ji kan. Ibapok langan udah ja kamengnya atau lemonya. Jelas sekali tidak ada sumsumnya. Ni lemah, cit lemah, you lemah bijut. Jadi dari awal meragukan tengok terdablo ke kurban. Maka jelaslah yang terukur sekali kecacatannya. Dengan demikian maka itu dah boleh. Sehingga ada ulama yang membahas umpama ji na lemo patah lungke tikan tibelah. Nyen hana anggap cacat oleh sebahagian ulama. Silakan hana mengganggu kan. Jadi patah tapi urut lain nyen lun han nyen long mengkurubun long hae yang bersempurna gagah tak lemonya ngelungke ji lagah tari ke dalam lemonya nyen cap kan. Jadi seperti itu. Yang mampak cacat mana mau nalungke lemo kepung lemo apa namanya Brahma ya. Brahma. Lemo Brahma. Pakahnya mah. Maka hana pegah lemo harum lungke. Hana mengkro berangus apa tu? Brahma angus. Kena yang warna hitam. Yang warna hitam hana lungke. Lumo beberea badannya nyai ke berangus, Brahma angus. Boleh bagus. Tapi menyo yang na lungke tenda lebih bagus lagi, ya kan? Tidak mesti harus melungkai, hana tidak kaku, tidak sekaku itu. Baik, silakan yang tadi. Kameng inang. Baik, kameng inang, lemo inang tetap jid ke kurban. Tapi kepegah afdal kameng agam, afdal lemo agam pakan gekalan oleh para ulama dalam menafsirkan makna ini karena lebih dari segi dagingnya pada sapi jantan, lebih daripada dagingnya daripada kambing jantan berbanding dengan yang betina. Takalan gerak memang benar lah, lebih raya si lemo agam, lebih si bak kameng agam berbanding dengan kameng ina. Memang patih tanya mbak orang Mekah si kuah belanga. Kan? Pui khun le almarhum belum kenan. Pui khun le almarhum yang tagung kuah belanga no di kota Bandar Aceh besar. Nyan yang tagun kuah belanga ngai pegah si kameng monyona hinoi Bandar Aceh acara yang si kameng agam koh punya ulung. Ikhun le toke yan. Pu mo ji. Iji kai te pu akai urang tagung kuah belanga yan. Hai ngon ni ke ngon itu yang kuah belanga. Mamandum yang si kuah belanga yang tagung kuah belanga hino ya mandum kami hino. Hidup boleh tokian kan. Kalau kan mandum tak lah. Maksudnya kamu pegak rata-rata yang tagun kuah belanga yang kameng inang. Menunjukkan apa? Kameng inangnya lebih murah you daripada kameng agam. Maka pilih kameng inang. Pulang kameng inang yang kamonopos umpamanya kan. Ya minta kameng inang. Ya, tapi kurban pakang kepilih kameng agam karena harga jih dan sesuai dengan harga dan sesuai dengan dagingnya. Maka kena istilah syarat jih musinnah. Musinnah bak kameng adalah masuk tahun kedua kan. Tahun pun kelewat. Musinnah bak domba 6 bulan waktu. Musinnah di kasih umur je. Menyusip umur musinnah bak kameng agam titon itu waktu yang cukup lagak ke kameng. Asal-asal je kalaga. Musinnah bak domba 6 bulan waktu yang cukup sempurna ke asal je. Musinnah bak lemo 2 tahun waktu yang cukup lagak ke bak lemo agam. Maka geutamakanlah bak jenis yang agam. Tidak ada larangan bak jenis yang betina. Jadi laginya. Allahu a'lam bissawab. Awanda. Nya yang menarik. Nya yang menarik. Ada menarik kena jalan keluar cik kan? Jadi menyugutannya terserahkan nazar kena tapupah sia ba urang empong ba panitia kan.
Tak pegah bab panitia. Tak pegah juga tengku mau je kampungnya ulun tuan tonyo kurubun nazar. Tapi tetap long serah bab melasah karena bab melasah akan disiar secara apa namanya bersama-sama kurubun lain. Berarti tengku umum akan dilaporkan juga bab panitia nyo sabah kurubun nazar. Yang perlu diperhatikan beroh mojo ke poi. Yang kan? Berarti tuan pajoh kurubun lain dek. Yang ke urung tumpuknya yang harus memastikan. Yang ke yang perlu fikih ji. Yang kena perlu fikih ji. Lagi bunuh biar menyempu peng yang lebih agak pada mau urung hansip. Yang ke yang perlu fikih. Mungkin yang paling aman tentu kakak contohnya baik jauh tumpuk je Kan baik cik hanasi kan. Hanasi kan. Masalah umpama ji kau yang bagi tiro kena teknis baru bagi. Kena cara baru bagi. Ubud urusannya. Sabah plastik ke drone yang kan menyempu dengan atau kameng drone kan. Dia kepisah oleh orang bagi. Sesuatu yang sangat sederhana. Yang penting baru si kurubun drone saja. Bukan sesuatu yang pelik. Yang penting adalah lapor. Itu saja. Orang lapor mupom, panitia mupom. Beres urusannya. Tapi punya orang lapor mupom, panitia hana mupom. Ya, ini masalah kemungkinan ni kami nyempu. Mereka menyembuhkan agak susah kan, meragukan. Menyembuhkan meragukan dengan baik dapat jauh takut. Takut orang pajuh kurban nazar. Nah, bang kan cara haji. Pembekik enak. Urinang hana kalinya. Oh benar. Masalah nazar dan sunnah tadi kayaknya masih agak sedikit. Kami ada di keluarga itu ada menabung setiap bulan. Setiap bulan ini memang diniatkan untuk nazar. Untuk apa? Untuk Kurban. Apakah itu masuk ke nazar atau kurban sunnah? Karena memang dari awal setelah penyembelihan bulan Muharram masuk lagi nanti tabung lagi buat 1000. Ya, apa yang diniatkan? Tadi itu apa namanya ditabung itu teknis petahopeng. Teknis petahopeng. Lagi arisan kurban kan? Arisan kurban. Yang teknis petahopeng. Lebih-lebih harisan hana tak bahasnya kan itu utuh hutang malah kan kena giliran kan banyak puno orang kurban ke petapat peng tiap bulan ke koh tiap bulan ke sisi pandai nak kira yang sebagai nazar katnya karena memang hana genit sebagai nazar banyak genit sebagai nazar begitu truk orang raya kurban sep ngahan sep ya minta lain kan umpamanya yang nasib pencit 2.500.000 rupiah jih terjadilah lonjakan harga kameng tonnya 4 juta tak apa minta apa yang nasib karena kagak genit ke kurban genit sebagai kurban nazar tapi punya hana genit sebagai kurban nazar atau ke petaho hansip peng hana kurban hana pupuk kan yang nama petaho peng wa ita la parto bak tonnya bak raya hajinya ium kameng kapuk juta. Kenapa ya kurban? Karena ke nazar. Tapi mau kaji ke nazar, payah minta apa lagi ya hansip. Karena genit sebagai kurban nazar. Begitu aja, itu teknis tadi, enggak ada hubungannya dengan hukum ya. Baik, selesai demikian. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.